Bridge terpecah, India tolak ganti dolar Amerika Serikat. Apa artinya untuk ekonomi global? Amerika Serikat cabut sanksi proyek minyak Rusia. Apa dampaknya ke pasar energi global? Perdana Menteri Spanyol sebut Israel negara genosida. Tel Aviv murka. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, India, salah satu anggota utama Bridge secara tegas menyatakan tidak tertarik untuk melemahkan peran dolar Amerika Serikat. Hal ini mengasahkan ada perpecahan serius soal rencana menggantikan dominan mata uang dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Kelompok negara-negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dikenal sebagai kekuatan ekonomi berkembang dunia. Namun, di balik kerjasama, kini terungkap ada perpecahan serius soal rencana menggantikan dominan mata uang dolar AS dalam perdagangan global. India, salah satu anggota utama BRICS, secara tegas menyatakan tidak tertarik untuk melemahkan peran dolar AS. Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, menyebut dolar sebagai sumber stabilitas ekonomi internasional dan mengatakan India tidak memiliki masalah dengan peran mata uang Amerika Serikat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan sempat melontarkan ancaman terhadap upaya BRICS yang ingin membangun sistem pembayaran alternatif guna mengurangi dominasi dolar. Sementara itu, China secara aktif mendorong yuan sebagai alternatif sejak krisis keuangan global 2008, menandatangani banyak perjanjian swap mata uang dengan mitra dagangnya. Namun, meski penggunaan yuan meningkat, posisi mata uang ini masih terfragmentasi dan jauh dari menggeser dominasi dolar yang mengakar kuat di sistem keuangan global. Dari pihak lain, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Rusia Vladimir Putin mendorong agar BRICS mengeksplorasi alternatif untuk dolar dan membangun platform pembayaran berbasis mata uang anggota BRICS. Ini bagian dari upaya Rusia untuk menghindari dampak sanksi internasional setelah invasi ke Ukraina. Di pertemuan tahunan BRICS Oktober lalu, Presiden China Xi Jinping menyerukan reformasi mendesak terhadap arsitektur keuangan internasional, termasuk penggunaan ketergantungan pada dolar AS. Namun, perbedaan pandangan antara India dan China menjadi kendala besar. India tidak mendukung ide mata uang bersama yang diproposalkan beberapa negara anggota, dengan alasan mata uang semacam itu hanya akan menguntungkan negara dominan seperti China. Pakar kebijakan luar negeri Chintamani Mahapatra dari Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies mengatakan, India menilai mata uang bersama tidak akan membantu siapapun dan sulit mencapai konsensus karena dominasi salah satu negara. India juga semakin mempererat hubungan strategis dengan Amerika Serikat, sekaligus menunjukkan optimisme membaiknya hubungan dengan China sejak penurunan ketegangan perbatasan tahun lalu. Dengan sikap India yang menolak menggantikan dolar, masa depan rencana dedolarisasi BRICS masih abu-abu. Perpecahan ini berpotensi melemahkan posisi blok sebagai kekuatan ekonomi alternatif di panggung dunia. Apakah BRICS bisa bersatu mengurangi ketergantungan pada dolar AS? Atau justru perpecahan ini akan memperkuat posisi dolar sebagai mata uang utama dunia?
Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini mengambil keputusan penting mencabut sanksi yang selama ini membatasi proyek-proyek minyak besar yang terkait dengan Rusia. Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini mengambil keputusan penting mencabut sanksi yang selama ini membatasi proyek-proyek minyak besar yang terkait dengan Rusia. Ini membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan minyak besar AS dan internasional untuk melanjutkan operasi mereka tanpa takut terkena sanksi. Lisensi biru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan AS bernama Lisensi Umum Nomor 124, secara khusus mengizinkan perusahaan seperti Chevron dan ExxonMobil untuk kembali beroperasi dalam proyek minyak utama di kawasan Kaspia. Proyek ini melibatkan konsorsium pipa Kaspia atau CPC dan perusahaan Kazakhstan Tengizchevroil atau TCO. Pipa CPC adalah jalur vital sepanjang 1.511 km yang mengangkut lebih dari 80% minyak mentah ekspor Kazakhstan ke pasar global melalui pelabuhan di Laut Hitam. Meski sebagian sahamnya dimiliki oleh Rusia, termasuk operator negara Transneft dengan 24% saham, proyek ini juga melibatkan perusahaan besar AS dan Kasmunaygas dari Kazakhstan. Awal tahun ini, operasi pipa sempat terganggu akibat 2 serangan drone yang merusak stasiun transfer minyak di wilayah Rusia. Namun kini, setelah pencabutan sanksi ini, perusahaan dapat melanjutkan pengeboran, pengolahan, transportasi, dan pemasaran minyak tanpa khawatir sanksi membayangi. Pencabutan sanksi ini juga sejalan dengan kesepakatan gencatan senjata parsial antara Rusia dan Ukraina, di mana kedua pihak berkomitmen menahan diri dari serangan terhadap infrastruktur energi. Dengan kembalinya pengiriman minyak dari jalur Kaspia ke pasar global, pasokan minyak dunia berpotensi lebih stabil. Ini menjadi kabar baik di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik yang terus berlangsung. Meski begitu, keputusan AS ini bisa memicu beragam respon dari negara-negara yang menentang langkah Rusia, serta menjadi tantangan baru dalam diplomasi energi dan geopolitik global. Untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Spanyol secara terbuka menyebut Israel sebagai negara genosida, sebuah langkah berani yang langsung memicu kemarahan pemerintah Tel Aviv. Untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Spanyol secara terbuka menyebut Israel sebagai negara genosida, sebuah langkah berani yang langsung memicu kemarahan pemerintah Tel Aviv. Selama sesi parlemen di Madrid, Pedro Sanchez menanggapi kritik terkait hubungan dagang dengan Israel. Dengan tegas, ia mengatakan, "Kami tidak berbisnis dengan negara yang melakukan genosida." Ini merupakan pernyataan paling eksplisit dari seorang pemimpin negara Eropa Barat terhadap tindakan militer Israel di Gaza. Sebagai tanggapan, Israel memanggil Duta Besar Spanyol untuk Israel, Ana Salomon, ke Kementerian Luar Negeri di Yerusalem. Tel Aviv menyampaikan teguran keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Sanchez, menyebutnya sebagai provokasi yang tak bisa diterima. Partai Sumar, mitra koalisi Sanchez yang dipimpin Yolanda Diaz,
sudah sejak lama menggunakan istilah genosida untuk menggambarkan tindakan Israel. Pemerintah Spanyol bahkan membatalkan kontrak senjata senilai lebih dari 7 juta US dollar dengan perusahaan Israel pada April lalu. Sejak Oktober 2023, militer Israel telah melancarkan serangan intensif ke Gaza. Lebih dari 52.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 118.000 lainnya luka-luka. Gencatan senjata yang sempat tercapai pun dilanggar sejak 18 Maret 2025, memperburuk situasi kemanusiaan. Saat ini, Israel tengah diselidiki oleh Mahkamah Internasional atau ICJ atas tuduhan genosida. Bahkan, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC telah mulai memburu sejumlah pemimpin Israel, termasuk Benjamin Netanyahu. Tuduhan ini dipimpin oleh Afrika Selatan yang menggugat Israel secara resmi di hadapan ICJ. Meski kecaman global terus meningkat, Israel masih mendapatkan dukungan militer dan finansial penuh dari Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya. Inilah yang membuat banyak pihak meragukan efektivitas upaya hukum internasional. Langkah Pedro Sanchez dianggap sebagai sinyal penting dari Eropa bahwa impunitas Israel tak bisa terus dibiarkan. Tapi, akankah langkah ini jadi titik balik diplomasi global? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.